Pernah kepikiran nggak gimana caranya satu kata dalam bahasa Arab itu bisa punya begitu banyak turunan makna? Rahasianya itu bukan soal hafalan, tapi ada di dalam mesin bahasanya sendiri. Nah, hari ini kita bakal jadi mekanik, kita akan bongkar ilmu sorf, ilmu tentang arsitektur kata. Kita bakal lihat gimana bahasa ini bukan cuma kumpulan kata, tapi sebuah sistem rekayasa yang super jenius. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bedain dulu dua pilar utama tata bahasanya. Terus, kita masuk ke pabrik kata buat lihat gimana kata itu dibentuk. Nah, bagian yang paling seru, kita akan bongkar 3 alat canggih, yaitu i'lal, ibdal, dan idgham yang bikin bahasa Arab itu kedengerannya ngalir dan sempurna banget. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita bongkar mesinnya, kita harus tahu kalau di pabrik bahasa Arab ini ada 2 departemen utama. Paham bedanya ini penting banget biar kita nggak kesasar nanti. Coba bayangin deh, nahwu itu kayak polisi lalu lintas. Tugasnya ngatur kalimat biar nggak tabrakan, jadi dia cuma peduli sama akhiran kata. Tapi sarf yang jadi fokus kita, dia itu insinyur di dalam bengkel. Sarf nggak peduli sama lalu lintas kalimat. Dia sibuk bongkar pasang mesin katanya, itu sendiri buat bikin fungsi dan makna yang benar-benar baru. Nah, sekarang kita benar-benar masuk ke dalam pabriknya nih. Anggap aja Sarfov itu seluruh lini produksinya. Ada bahan mentah yang masuk, terus diproses lewat berbagai macam cetakan, buat menghasilkan produk-produk yang beda, padahal bahannya sama. Ini dia bahan mentahnya. Percaya atau enggak, hampir semua kekayaan bahasa Arab itu dibangun dari fondasi 3 huruf sederhana ini. Anggap aja ini DNA-nya. Misalnya, setiap kali kita lihat kombinasi kaf, tabah, otak kita bisa langsung nyambung. Oh, ini pasti ada hubungannya sama tulis-menulis. Dan disinilah keajaibannya kelihatan. Dengan masukin akar KTB ke cetakan yang beda-beda, pabrik ini bisa menghasilkan semuanya. Katabah, dia menulis, katib penulisnya, kitab bukunya, sampai maktabah perpustakaannya. Efisien banget kan? Satu DNA, tapi bisa jadi satu keluarga kata yang utuh. Ini benar-benar rekayasa bahasa tingkat tinggi. Terus gimana caranya para ahli bahasa bikin standar buat semua cetakan ini? Nah, mereka pakai sesuatu yang namanya timbangan atau mizan. Ini tuh kayak pola dasar, semacam penggaris arsitek buat mastiin setiap kata baru dibentuk dengan presisi. Jadi, kata katib tadi kalau ditimbang polanya itu fa'il. Oke, sejauh ini sistemnya kedengeran sempurna dan logis ya, tapi ternyata ada masalah. Kadang-kadang logika yang kaku ini malah menciptakan monster, kombinasi huruf yang aneh dan susah banget diucapin. Terus gimana kalau presisi mesin ini malah berantem sama kenyamanan lidah kita? Nah, disinilah kejeniusan bahasa Arab yang sesungguhnya muncul. Jadi solusinya apa dong kalau logika malah bikin bunyi yang kaku? Bahasa Arab nggak buang aturannya gitu aja. Sebaliknya, dia punya sesuatu yang jauh lebih cerdas, serangkaian alat finishing buat menghaluskan setiap bagian yang kasar. Nah, ada 3 alat utama untuk memperbaiki kata-kata ini biar kedengarannya lebih enak dan ngalir. Anggap aja ini proses quality control dan finishing di pabrik kata kita. Yuk kita lihat satu persatu. Alat pertama kita ini seorang spesialis, tugasnya cuma satu, menangani 3 huruf yang dianggap sakit atau lemah. Bukan karena mereka jelek ya, tapi karena suaranya itu fleksibel banget dan kadang bikin masalah kalau ketemu huruf lain yang lebih kuat. Jadi ilal ini kayak terapis khusus buat huruf alif, wawu, dan ya. Misinya cuma satu, bikin pengucapan jadi lebih ringan dan nyaman, sebuah konsep yang disebut takhfif. Intinya semua demi harmoni suara. Proses penyembuhan ini bisa terjadi lewat 3 cara. Kadang hurufnya ditukar, kadang cuma harokatnya yang dipindahin, dan di kasus-kasus tertentu, hurufnya malah dihapus sama sekali demi kelancaran ucapan. Nah, ini contoh paling klasiknya. Secara logika, akar Q wawu lam harusnya jadi kowala. Coba deh ucapin. Kowala. Agak kaku di lidah kan? Disinilah i'lal beraksi. Aturan elegannya mengubah wawu jadi alif. Dan jadilah kola. Jauh lebih ngalir, jauh lebih indah didengar. Sekarang kasus yang lebih dramatis. Penghapusan. Bentuk perintahnya secara teori itu uqul. Masalahnya, ada tabrakan 2 huruf sukun di akhir. Ini kayak jalan buntu fonetik, nggak bisa diucapin. Solusinya, si huruf sakit wawu dengan elegan mengorbankan diri demi kelancaran. Hasilnya kul, singkat, kuat, dan sempurna. Oke, kalau ilal tadi itu dokter spesialis, alat kita berikutnya ibdal.
Ini adalah dokter umumnya. Jangkauannya lebih luas dan bisa menangani lebih banyak jenis penyakit bunyi. IBDAL ini fungsinya kayak pelatih senam lidah. Tujuannya adalah mastiin lidah kita nggak melakukan gerakan akrobatik yang susah mulus. Kalau ada dua huruf yang bersebelahan, tapi tempat keluarnya di mulut itu jauh, misalnya satu di ujung lidah, satu lagi di tenggorokan, IBDAL akan menukar salah satunya biar transisinya mulus. Coba perhatiin contoh ini. Kita punya huruf sod yang tebal ketemu sama to yang tipis. Coba ucapin. Ishtabara. Rasain deh, lidah kita kayak harus lompat dari posisi tebal ke tipis. Kurang nyaman. IBDAL dengan cerdas menukar to yang tipis dengan sobaranya yang tebal, yaitu fo. Hasilnya ishtabara. Kerasa kan bedanya? Alirannya jadi mulus, bunyinya pun serasi. Ini nih, aturan emasnya. Penting banget buat dicatat. Setiap i'lal yang cuma ngurusin huruf sakit itu udah pasti termasuk IBDAL. Tapi nggak semua IBDAL yang bisa nuker huruf apa aja adalah i'lal. Jadi gampangnya, IBDAL itu kategori besarnya dan i'lal itu salah satu jenis spesialis di dalamnya. Oke, alat kita yang terakhir, yang satu ini fokusnya soal efisiensi. Bahasa Arab itu nggak suka pengulangan yang nggak perlu. Dan idgham adalah solusinya yang paling jenius. Idgham itu intinya adalah peleburan. Kalau ada dua huruf yang sama persis muncul berdempetan, bahasa Arab mikir, ngapain repot-repot diucapin dua kali? Jadi, dua huruf itu dilebur, jadi satu, tapi dengan penekanan ekstra, yang ditandai dengan tasydid. Contoh paling gampangnya, madada. Kalau diucapin, rasanya agak lambat dan berulang-ulang. Dengan sihir idgham, dua huruf dal ini melebur. Hasilnya, madda. Jauh lebih ringkas, lebih cepat diucapkan, dan bunyinya jadi lebih mantap. Jadi, buat apa sih kita repot-repot bahas ini semua? Gini, paham soal i'lal, ibdal, dan idgham, itu ibarat kita dikasih kunci buat masuk ke ruang mesin bahasa Arab. Kita jadi nggak cuma dengar kata, tapi kita ngerti kenapa kata itu bunyinya begitu. Ini adalah dasar dari keindahan ilmu tajwid, dan bukti bahwa bahasa Arab itu bukan cuma dirancang untuk dipahami, tapi juga untuk dinikmati keindahannya. Nah, ini yang akhirnya bikin kita mikir, apakah bahasa itu murni soal logika atau sebuah seni? Ilmu sorf ini nunjukin kalau jawabannya nggak harus pilih salah satu. Bahasa Arab membuktikan bahwa sesuatu yang paling logis ternyata bisa jadi hal yang paling indah. Ia adalah arsitektur yang presisi sekaligus puisi yang hidup dalam satu kesatuan yang sempurna.